Lah, cari toa lai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak semuanya. Welcome back to podcast Sakato. Sapandape kabar carito. Balik lagi bersama Cynthia Krani 2 Dan Nesha sebagai Pratami. Nah, Nesha, jadi bintang tamu kita pada episode kali ini tuh sangat amat spesial. Spesial. Karena Kak ini merupakan seorang Pratama dari angkatan berapa, Kak? Angkatan 3 sih. Langsung aja nggak sih kita panggilin bintang tamu kita pada episode kali ini. 1, 2, 3. Nah. Aduh. Ya, Kak, misalkan perkenalan dulu, Kak. nama saya Ditya Rahman. Saya dulu di sini angkatan 3. Pertama juga saya. Sekarang kegiatan atau kesibukannya apa nih, Kak? Ada nganggur aja. Baru selesai kuliah tahun 2023 kemarin. Nama kamu siapa sih? Tadi udah kenalan kita Udah intro di awal tadi, Kak. Oh, kita belum kenalan lagi. Oke, kenalan kita Kenalan. dulu. Siapa tadi namanya? Cynthia, Kak. Iya. Nesha, Kak. Tamatan sini, Kak. Itu jangan sini. Supaya tahu Kak tuh kuliah di luar kota, habis itu dia menyempatkan waktu untuk kembali ke sini untuk podcast kita. Iya, maksudnya kan tamatan Ya, di sini boleh. tuh kalau Cynthia bilang tamatan sini itu kan Ada SMP beda ini apa? dong ya. Tamatan kuliah di sini, Kak. Di UNP ya. Jurusannya Sungai Tasik, prodinya Pendidikan Musik. Tamat tahun 2023 kemarin bulan September. Sekarang alhamdulillah sudah mengajar di salah satu yayasan swasta di Kota Padang gitu. Kak, kita langsung masuk ke inti pertanyaan ya, Kak. Boleh nggak Kak ceritain gimana pengalaman Kak selama Kak masih menjadi penggalang? Saya masuk waktu itu dari kelas 1 ya, Kak? Kelas 7. Kelas 1. Saya mau kelas 1 aja ngomongnya. Satu SMP. Saya kelas 7 SMP waktu itu karena waktu itu ngerasa di SD itu sudah pernah ikut pramuka juga, udah camping juga waktu itu, jadi rasanya ingin lagi melanjutkan gitu, walaupun nggak ada gambaran apa-apa tentang pramuka gitu kan, cuma hanya sedikit bekal dari SD itu. Nah, terus join lah di pramuka. Dan saya termasuk siswa yang lumayan marut dulu. Waktu itu saya juga gabung di OSIS. Di tahun keduanya saya juga jadi ketua OSIS. Jadi double dulu waktu itu, sibuknya double. Kelas 2 itu saya udah pulang, anak SMP kelas 2 itu udah pulang jam 7 malam waktu itu. Ya sederhana aja ya, maksudnya anak SMP, anak yang baru tamat SD waktu itu, ya cuma ikutan aja, ikut karena ya tadi itu bekalnya dari SD juga pernah waktu itu. SD di seberang ini. Jadi waktu itu pernah ikut camping juga waktu SD itu. Terus nyampe di SMP ingin melanjutin lagi, dan simpel itu aja karena waktu itu juga masih angkatan 3 kan, kita belum terlalu melihat senior yang gimana. Jadi gabung, join, ikuti latihan rutin, ketemu teman-teman semua yang dari sebanyak kelas 7 waktu itu, kelas 1 itu, ketemulah beberapa yang lumayan unik ya spesiesnya kawan-kawan kita itu dulu. Siapa-siapa ya sahabat Kak? Ada namanya Gandhi, itu sahabat saya. Terus ada Mikel, yang dekat juga, yang mungkin yang angkatan 3 itu yang masih bertahan itu, yang masih saling komunikasi sampai sekarang, dan yang waktu masih jadi penggalang itu punya momen banyak bekerja sama di saat apa ya itu namanya ya, di pas camping, intinya di perkemahan lah gitu kan. Terus juga berkecimpung di organisasinya, diskusi-diskusi, berantem-berantemnya, ngambok-ngamboknya. Itu ada juga Pratami kita, Fadila Fulia. Nah, terus karena dan kami itu juga saling dekat juga sama yang angkatan 2. Karena jaraknya itu cuma satu angkatan, dan angkatan 2 itu relatif sedikit. Jadi kebanyakan kita tuh saling nimbrung sama angkatan 2. Itu adalah
Nadia Rizky Utarina, Hanifah Fadila, itu orang-orangnya itu boleh nanti dikontak juga. Itu menarik juga cerita-ceritanya. Terus pengalamannya itu gak banyak ya yang masih ingat lekat, tapi nama-nama dan momen-momennya akan selalu teringat ketika kita masuk di gerbang ini. Terus tengok sudut-sudut ruangnya gitu. Jadi dejavu. Ya, dejavu, betul sekali. Terus Kak, nah kan kami ini udah mau OTW angkatan 14 nih Kak. Sedangkan Kakak pada saat waktu itu angkatan 3 pasti ada banyak sekali perubahan yang udah Kakak lihat, apalagi pas tadi pertama masuk ke gerbang Kak. Apa yang Kakak rasakan pas pertama kali masuk ke gerbang setelah beberapa lama? Apalagi ini udah OTW angkatan 14, pasti jaraknya sangat jauh kali Kak. Iya. Jadi apa yang dirasakan sekarang gitu ya? Iya. Yang pertama karena mungkin dalam waktu sudah sejauh ini kesempatan untuk mampir tengok kawan-kawan latihan kayak gitu agak sedikit begitu. Jadi rentangnya mungkin saya waktu itu saya kak gimana ya? Kakak. Ya serah saya aja lah nak, mana saya nyaman aja itu kan. Jadi karena rentang waktunya sangat jauh dan ada kegiatan juga, ada kesibukan juga setelah lulus SMP dan SMA, jadinya berkuranglah kesempatan untuk mampir gitu. Walaupun saya juga kalau keluar lalu lalang itu juga lewat sini, rumah juga dekat sini di Kebon Jua ya namanya ya. Sama Kak. Iya itu sama, satu dapil kita ya, satu dapil. Jadi begitu. Yang pertama dirasakan itu, loh ini siapa nih? Ini nggak kenal kita nih, saya nggak kenal rumah ini. Tapi entah kenapa, pasti kalau kita datang, mungkin ikatan batin atau apa ya, pasti kawan-kawan tuh udah refleks aja, nyamperin gitu lah, gitu. Kok wajah-wajahnya wajah-wajah yang pernah dijamu bara hari gitu lah. Pasti kayak gitu. Jadi merasa pas dengar udah sampai 10 angkatan, 13 angkatan, wah nggak nyadar ya udah banyak aja gitu. Nggak kebayang betapa besarnya pahala pembina kita itu bisa apa namanya, ini serius ya, ini serius. In a good way ya maksudnya, apresiasi yang sebesar-besarnya bagi saya pribadi kepada kakak-kakak pembina yang 2 insan pembina kita itu. Walaupun saya nggak datang, nggak bisa hadir hari ini, itu kita sayang banget gitu. Memaintain, merawat dan merajut semua ini dari angkatan 1 sampai sekarang, sampai detik ini, dan nanti akan berlanjut sampai akhir hayat. Apa semua yang dikorbankan, waktu, pikiran, tenaga, itu yang harus kawan-kawan nantinya pasti akan syukuri, pasti akan kawan-kawan sadari. Walaupun sekarang masih ya, saya pasti paham lah, masih ada dongkol sana sini, walaupun ya pasti nggak bisa diucapkan begitu ya. Itu wajar karena umur masih di bawah, masih muda dan belum melihat belum mengetahui pemikiran lain yang ada di luar sana gitu. Begitu kira-kira. Ini panas ya, mungkin lebih asik tambah ya. Enggak apa, ini pasangannya masih satu di sini. Nah Kak, boleh agak ceritain apa, kan tadi udah perbedaannya tuh sama pelatihan yang dulu sama yang sekarang. Kalau dulu itu gimana sih Kak, kenapa angkatan 3 itu selalu dijadikan inspirasi sampai angkatan kami sekarang? Apalagi sekarang udah ada angkatan 13 sampai OTW 14. Jadi angkatan 3 itu lumayan diisi oleh insan-insan yang bukan insan-insan ya, maksudnya ada benih-benih yang lumayan lah di situ gitu. Maksudnya, dan kami waktu itu kalau nggak salah ikut jamcap ya Kak, jamcap juga dapat gitu. Karena itu satu lagi, karena langsung ilmunya itu atau prosesnya itu langsung didampingi sama angkatan 1, angkatan 1. Itu juga sangat berdampak begitu. Karena memang di tempatnya bagus. Contoh-contohnya banyak, contohnya ada keren-keren semua. Bang Gilang, Bang Lifu, Bang Felbi maksudnya, Bang Batun, nanti marah pula dia kan Bang Felbi itu.
Kalau perbedaannya tadi mungkin kita ulang lagi ya, perbedaannya sanggar dulu tuh ya seperti yang dibahas-bahas yang sebelumnya lah, tempat gonta ganti, tempat direbut-rebutkan sana sini walaupun udah dibersihkan gitu ya. Saya juga ikut bersihkan dulu kalau nggak salah itu. Ada kipasnya dulu Kak. Ada kipas ya, dan ya yang kayak video sebelumnya lah, bau ya, itu khasnya gitu, baunya itu khas, bau lumpur lemdadika yang udah 2 minggu. Talinya itu tali pramuka itu, tali penaling itu, itu udah kan banyak tuh sekarang gitu. Itu dia Kak. Ini dia. Ini udah mending pakai ember kan. Kalau kita dulu pakai polybag hitam. Nah itu banyak tuh, udah lumpur, udah keras kayak gitu. Dan ditaruh di satu ruangan kecil yang miring itu. Tahu kan? Tahu bawah tangga BK. Bawah tangga gitu. Jadi sempat pindah ke beberapa tempat kalau nggak salah sanggar gitu ya. Dan di sana banyak terjadi kejadian-kejadian, bukan kejadian ya, peristiwa-peristiwa rapat seperti itu, proses berpikir semuanya di sana ngatur. Dan uniknya yang perlu kawan-kawan sadari, ini mungkin sudah lama saya coba bahas pada kawan-kawan yang kalau ketemu di luar dengan sama angkatan atau yang di atas atau di bawah gitu ketemu, ini saya sering bahas, mungkin ini cocok gitu waktunya kita bahas. Kawan-kawan secara nggak sadar di sini oleh yang dibimbing oleh kakak kita itu, Karifan KWN itu sebagai anak yang baru tamat SD langsung dihadapkan dengan polemik organisasi, disuruh diajak untuk berpikir kritis secara nggak langsung ya, walaupun masih ada kebanyakan yang ngangu-ngangu aja dan itu wajar ya. Tapi nanti sadarnya pas tamat SMP dan tamat SMA, apalagi nanti udah masuk kalau senekannya lanjut ke perkuliahan perguruan tinggi. Yang mana kalau siswa-siswa biasanya kita itu baru dikasih unjuk di SMA itu cara berorganisasi seperti apa, bagaimana fenomena senioritas yang ada, itu kita udah lalui di sini dari SMP. Kita udah sudah start dari awal. Jadi pas SMA atau perkuliahan kita tinggal oh ini kita udah tahu ini cara mainnya gini gitu. Jadi itu udah ditanam, tapi uniknya itu kita nggak sadar tanpa sadar. Saya boleh tengok sini aja, kebanyakan dari sini aja. Oh ya, oke. Kebanyakan kita nggak sadar kalau kita sudah dibekali itu dari awal, tapi tetap bumbui dengan ya kita nggak terima lah kayak gitu kan, maksudnya kita pulang malam terus, tapi balik lagi nanti itu pasti berguna kok. Ya itu aja sih. Itu kan mungkin masih gambaran secara umumnya Kak tentang bentuk anggaran dan lain-lain. Sekarang kalau sistem pelatihan dewan, terus kan Kak juga sebagai seorang pratama, ada nggak Kak cara-cara atau pokoknya tips gimana cara Kak memimpin teman-temannya di kerasnya pelatihan pada angkatan 3 itu? Kalau di dewan ya, di dewan, itu di dewan kalau nggak salah saya prataminya Farila Faulia, terus yang di bawah Krani kayak sekretaris atau bendara itu saya lupa ya waktu itu angkatan 3 itu siapa aja ya Kak ya, maksudnya mungkin yang bisa saya gambarkan waktu itu ketika rapat itu kita udah nggak kayak rapat anak SD lagi, maksudnya rapat udah nggak kayak rapat sama guru. Kita udah rapat ya, kalian ada bahasan, saya kan bahas sampai akhir gimana solusinya, gimana masalahnya apa, solusinya apa, cara ngerjainnya gimana, eksekusinya gimana gitu. Jadi udah ngalir aja. Tapi waktu itu ya balik lagi karena dari beberapa kawan-kawan itu kebanyakan diam dan masih nunggu nih gimana. Pada akhirnya saya tetap ngambil langsung putusannya, langsung motong aja gitu. Karena nggak ada lagi. Tetap intinya rapat itu harus ngalir gitu, harus ada sampai tujuannya begitu. Gitu sih sebenarnya. Karena Kak ngambil di sini 2 organisasi kan Kak, pasti sama Pramuka. Ya. Kenapa Kak memilih untuk 2 organisasi? Apalagi tadi kan Kak di awal juga bilang anak SD yang baru masuk, emang mau coba semuanya aja karena penasaran atau emang udah ditentukan dari pas masih SD? Emang caper aja sih. Numpang jabatan? Ya bukan ya. Maksudnya mungkin nggak tahu ya, mungkin karena memang karakter begitu ya. Dari awal itu saya lupa kalau di awal itu belum pertama kalau nggak salah.
Jadi begitulah, maksudnya kalau di OSIS waktu itu kelas 1-nya itu masih ketua seksi waktu itu. Kan ada bagian-bagian Iya. itu seksi A, seksi B, konsumsi. Jadi waktu itu kelas 1-nya masih bawah lah ya, karena masih ada senior di atas gitu kan. Tapi kelas 2 itu dikasih kesempatan karena ya mungkin secara nggak langsung waktu itu senior-senior dan guru-guru melihat ini punya kayaknya ini ada peluang untuk jadi calon gitu. Terus kalau di pramuka memang kalau nggak salah saingannya waktu itu nggak tahu ya komputer, saya lupa ingat juga soalnya udah tua juga dan lupa, ada banyak lupa nih ditanya. Itulah kalau seandainya ditanya kenapa join juga di OSIS, karena waktu itu, waktu itu Lihat nampaknya. jadi waktu itu yang ikut OSIS itu sama yang ikut pramuka itu saringannya cuma sedikit dari sebanyak dari yang daftar pramuka itu, dari keseluruhan yang daftar OSIS itu 80%-nya anak pramuka. Gitu fenomenanya. Sama kayak sekarang ya. Sama. Kalau kita waktu itu ketua OSIS-nya saya anak pramuka, yang wakil ketusnya nggak anak pramuka. Wakil ketusnya nggak anak pramuka. Jadi begitulah, tapi ya kegiatannya tetap kalau ada kegiatan dari OSIS, nanti rata-rata yang ikut juga ada anak pramuka di sana gitu. Tapi kalau ada kegiatan yang dempet, di situ masalahnya. Iya. Nanti kita akan bertengkar begitu. Nyalahin. Ya bertengkarnya ya masalah jadwal aja. Loh kok ini dipakai di sini ini gini ya? Saat itu biasa. Kalau sekarang enggak. Karena nggak kayak gitu ya. Karena isinya Kami semuanya. megang semuanya. Oh makin tinggi berarti Iya, berarti makin tinggi. udah 90% berarti. 100% masih. Oh. Mungkin ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi ketidakadaannya perselisihan di antara seperti itu. Tapi itu menarik kok. Maksudnya ketika sekarang ini kita baru sadar kita lucu ya dulu ya, maksudnya yang kayak gitu dipermasalahkan. Tadi kan Kak bilang kadang bertengkar itu Kak antara pramuka kan ada jadwal sama OSIS. Karena kan juga ketua OSISnya, tapi ada nggak Kak cara-cara atau tips gimana cara bagi waktu? Kalau di pramuka kita kan langsung bersentuhan sama peminatnya, maksudnya bersentuhan dengan pembina dan jadwalnya kita sudah saling komunikasi. Kalau nanti di OSISnya ada kegiatan, kalau OSIS kegiatannya kan rata-rata waktu itu kan rata-rata kegiatannya di jam sekolah dan pembelajaran. Palingan yang di luar itu rapat. Itu tuh nanti yang agak timbul perbedaan. Misalnya Rapat OSIS dan pramuka. nah, OSIS mau rapat nih, pramukanya ada latihan jam segitu misalnya, atau persiapan apa gitu. Yang ikut rapat ini pengurus intinya ini anak pramuka gitu. Gimana nih Kak Eva udah marah nih, mana nih anak-anak yang mau latihan nih, dia rapat Kak OSIS. Kayak gitu loh, kadang-kadang seperti itulah. Jadi membaginya itu waktu itu kita sesuaikan aja. Saya masih lupa ingat ya, nggak tahu nanti salah atau benar. Yang penting ya, saya coba sampaikan yang sekiranya ingat aja gitu. Ya saya masih hidup ya saya di sini. Jadi kalau ada rapat itu di OSIS disesuaikan, dan lomba-lomba yang utusannya OSIS itu rata-rata nanti yang diseleksi Pramuka. anak pramukanya, terus ada beberapa yang memang anak OSIS yang memang kuat dalam segi kompetensinya begitu. Itu seperti itu. Terus Kak, ada nggak Kak satu momen yang sampai sekarang masih Kak ingat Kak? Ketika waktu penggalang sampai saat sekarang ini ada satu momen nggak Kak? Waktu itu pernah ya camping lah, kita camp lah di kegiatannya kalau nggak salah Persami Di sekolah. Bersama. enggak LT kalau nggak salah, LT ya Mbak, ya LT waktu itu kita keluar LT-nya enak kita. Kami juga di luar kok Kak. Baru sekali ini. Udah ini gimana ada yang di luarnya, nggak enak, ada air gampang cari air kalau itu. Ya nggak gampang lah cari air, dan jalannya susah lah, yang lewatin sungai Rimba lah di LT itu. Masa iya ya, maksudnya bagus ya, nggak ada masalah sama maksudnya keren gitu. Waktu itu kita kalau nggak salah ya di daerah Kota Lalang lah, seperti yang dari sampai sama kakak yang lain kan.
Kutulalang kalau nggak salah itu tempatnya saya lupa karena banyak spot di Kutulalang, Baringin. Itu betul-betul sana tuh spot-spotnya. Nah itu kakak inilah yang survei pergi yang angkatan 1 tuh pergi survei. Saya dengar info kan. Banyak cerita juga tuh, banyak cerita lucu juga kalau didengar kakak angkatan 1 itu pergi survei tempat kayak gitu, banyak momen-momen yang di luar Nurul lah banyak. Apa tuh kakak satu contoh? Saya lupa, nanti biar Bang Ruli aja cerita atau siapa gitu. Tuh Bang Felbi, Bang Felbi aja cerita besok tuh. Bang Batun boleh, Bang Batun udah. Kalau Bang Batun nanti bisa cerita tuh karena mereka yang pergi survei kan. Jadi waktu LT itu yang masih diingat atau yang paling diingat itu ya di antara semua tenda di kala kita duduk maksudnya di kala cuacanya nggak bagus, semua tenda itu di antara semua tenda itu cuma tenda kami yang berdiri tegak dengan terpal-terpalnya nggak ada tenda pembina pun kalau nggak salah juga kemasukan air tuh. Yang tenda regu kami itu masih kuat. Tips Kak. Nanti kita share juga. Oke. Berarti ya karena nak pioneering ya kita nak pioneering kan tuh, jadi juga ikut lomba sana sini waktu itu kan nggak salah ya, banyak lah seperti kan lomba yang udah kawan-kawan ikutin sampai sekarang ini yang kayak di PNP begitu ya. Mana ya waktu itu ya yang dari pemerintahan yang jambore, nah itu juga, dan lomba di sini sama senior waktu itu lomba perangkatan waktu itu, jadi itu dibentuk di sana juga gitu. Kalau perangkatan itu apa nama acaranya? Apa ya namanya itu dulu ya? Kita nggak ada ya. Nah itu udah ada wacananya kemarin ya kayak kita adakan lomba lagi ya. Perangkatan selesai lah kalian, pasti kalian akan menang, soalnya kami pasti fullball. Udah lama deh. Oh berarti kita akan bertemu lagi sama kakak angkatan. Mungkin nanti nggak tahu panitianya gimana nanti panitianya. Alumni comeback namanya. Alumni comeback. Jadi angkatan 1 itu lombanya nanti mungkin bisa macam-macam. Nggak tahu lah nanti panitia aja yang cari waktunya juga mungkin. Siap. Ya. Di awal tadi kan kakak ada nyebutin tentang yang nama-nama teman kakak yang kata angkatan 3 yang masih bertahan ya. Itu angkatan 3. Angkatan 3. Berarti kamu salah satu orang bertahan ya kak. Alasan kakak masih bertahan dan ingin balik lagi ke Gudap ini apa? Kan kadang banyak yang udah pernah, Tapi diurus saja ya. kesibukannya lagi balik lagi. Terpaksa sih. Siapa yang maksa? Bukan, nggak ada maksa. Maksudnya sampai di titik ini, sampai dengan kemampuan skill yang ada di titik ini sekarang, ini penting nih. Dibangun dan dimulai dipupuknya itu dari organisasi, dari 2 orang pembina melalui organisasi yang namanya Pramuka. Itu enggak maksudnya. Gitu ya. Jadi saya nggak tahu orang lain, kawan-kawan yang di kawan-kawan lain yang di angkatan saya atau di angkatan lain juga merasa seperti ini atau enggak. Yang penting saya pribadi tamat SMP itu kita sudah sadar dan melek akan dunia ini gitu. Maksudnya kita kan lebih terbuka pandangan tuh. Ya, mainstreamnya seperti itu, sederhananya seperti itu. Tapi akan lebih luas lagi ketika itu kawan-kawan lalui nanti. Kalian kan ketemu nanti apa yang keluar dari mulut pembina kita itu, Reva dan kawan gitu. Ya karena itu kita menghargai, saya pribadi menghargai semua. Pada akhirnya saya menghargai dan berpikir nggak mudah loh, sangat berat loh jadi mereka berdua gitu. Betapa besarnya pahala kakak kita itu melatih begitu ya, bisa dibilang begitu, memberikan waktu, pikiran, tenaganya untuk menjalankan ini. Kalau dibilang gajinya, ya kan ada gaji kak ini dari sekolah macam itu nggak bisa itu pastinya nggak akan sebanding begitu maksudnya. Kalau cuman materi nggak akan sebanding, maksudnya banyak hal lain yang dikorbankan begitu maksudnya. Itu salah satunya. Dan yang kedua, ketika kita masuk ke gerbang ini, yang tadi kita ingat semua ceritanya di SMP ini. Kalau orang bilang masa sekolah yang paling disenangi itu SMA, kalau saya masih SMP sih.
Karena ada pramuka kan. Karena sampai detik gimana bentuk kita hari ini dipupuknya dari SMP ini, startnya dari SMP, bukan dari SMA kalau saya. SMA cuma menikmati apa yang udah dilakukan di SMA. Ya, kita udah di SMP itu kita udah bisa mikir kita mau kemana nanti sampai kuliahnya. Pas senang-senang masih di sini. Ya, maksudnya pas SMP itu kita udah tahu kita mau kemana, kita udah bisa mikir. Kalau coba tanya dari seluruh siswa di sini, coba tanya yang udah tahu proyeksinya ke depan gimana. Kamu nanti ini tamat sekolah ini di sini. Nah, kamu anak pramuka kan? Iya. Coba tanya ke yang lain. Coba tanya ke yang lain. Pemikirannya itu udah bisa muncul dia dari minimal tamat SMP kalau kawan-kawan yang di pramuka. Begitu kira-kira. Terakhir Kak, pesan dan kesannya untuk orang-orang yang kan ini udah OTW angkatan 14 nih Kak. Untuk pesan dan kesan untuk Ada adik-adik di yang bawah kakak, pembina kita dan Purna. dan untuk semuanya Kak. Terutama untuk yang secara harusnya kita belum kenalan gitu ya, kawan-kawan semuanya yang udah nonton, yang pastinya sekarang nonton gitu. Balik lagi uniknya itu mereka nggak akan sadar kalau kita ingetin gitu, kita bilang gitu. Tapi mungkin kalau bisa disederhanakan, tetap ngalir aja, maksudnya ikutin aja aturannya, karena semua yang diputuskan itu, semua yang diarahkan itu nggak ada sedikit pun yang berdampak negatif untuk kawan-kawan semuanya, pasti baik kok begitu. Pesan kepada pembina Kak? Sehat-sehat terus, panjang umur, dan apa ya kalau pembina ini itu off the record aja. Maksudnya itu doa yang pasti dipanjatkan terus untuk kakak pembina kita itu, dan nanti yang pasti sehat-sehat ya, dan bagaimanapun nanti kondisinya di petinggi sekolah, kalau bisa jangan sampai putus di 20, di 15, kalau bisa terus. Kawan-kawan kan maksudnya yang kita nggak tahu lah siapa yang kalau nanti dari segi tenaga, umur kakak Reva dan kak Wenya udah seandainya nggak kuat lagi begitu, kalau bisa tetap diserahkan ke kawan-kawan yang Akan bertanggung jawab. yang bertanggung jawab juga begitu. Terima kasih banyak ya, Kak, Ya. yang sudah menemani kita, memberikan inspirasi yang lebih dalam lagi tentang pengalaman juga kepada kami dan juga penonton semuanya. Dan terima kasih kepada penonton yang udah setia nemenin kami sampai menit terakhir ini. Ya. Jangan lupa apa Kak? Like, Komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain bell notifikasinya supaya penonton semua nggak ketinggalan update terbaru dari YouTube Scout Story Dan. Nah, kita juga punya Instagram, apa namanya, Sin? Siapa dapat Scout Dan? Dan jangan lupa follow TikTok kami, namanya Apa ya? Itu ya. Saya sampai DPK titik pro. Iya, mantap. Terus Kita kita channel YouTube game kita, Siapa dapat Programmers, dan juga saksikan Katiko, Cucubo, dan Bapak Tutu. betul. Short YouTube juga Indonesia. Ya, karena kita akan insya Allah bakalan update terus. Sekian, sampai dapat Skotiden. Tatungkui tagak laliahan ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Dan saudara semuanya.